Bersyukur sekali pagi hari ini atau siang ini kita diberi kesempatan kembali untuk kita bersama-sama belajar firman Tuhan secara sederhana, tidak terlalu rumit, tapi mudah-mudahan boleh mengena dan jadi berkat bagi kita semua melalui perantara fasilitas Zoom. Kita mulai dengan berdoa. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh kemurahan-Mu. Kami dipertemukan pada siang hari ini Tuhan, untuk kami boleh diperkuat melalui kebenaran firman. Kiranya kehidupan kami di masa muda ini tidak menyimpang, tidak melenceng, tapi kami boleh berpegang kuat di dalam firman Tuhan. Kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tapi hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan ajarkan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan jalannya pembelajaran firman Tuhan ini dari awal sampai selesainya. Semua fasilitas yang kami gunakan aman, tidak ada kendala sedikit. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, tetap saya sarankan bacaan firman Tuhan setiap hari, saat teduh, tidak ketinggalan, tidak boleh diabaikan. Itulah yang membentuk iman kita sesungguhnya setiap hari, yang menuntun langkah kita. Pagi hari ini kita akan sharing melanjutkan dari hukum Taurat, tapi yang ke-6. Hukum Taurat, sebagaimana kita pelajari, yang 1 sampai 4 itu mengatur manusia dengan Tuhan. Tapi yang 5 sampai terakhir itu mengatur manusia dengan sesamanya. Bisa terlihat ini ya, Nelva ya? Bisa, Pak. Oke. Kita masuk ke hukum yang ke-6, yaitu jangan membunuh. Dasarnya saya bacakan dari Keluaran 20 ayat 13. Dua kata saja, yaitu jangan membunuh. Perintah ini adalah perintah yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Mengapa? Karena waktu itu di sekitar bangsa Israel banyak bangsa-bangsa yang liar hidupnya. Ada kesalahan sedikit, mereka memukul orang lain. Ada kesalahan pahaman sedikit, kemudian melenyapkan nyawa temannya atau sesama. Karena itu, Tuhan membuat perintah, jangan membunuh. Sebagai pengantar, jangan membunuh adalah hukum yang ke-6. Apa yang dimaksud dengan membunuh? Di kamus bahasa Indonesia, membunuh yaitu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum maupun yang tidak melawan hukum. Ada yang membunuh melanggar hukum, ya, misalkan dalam kasus seseorang berbuat jahat. Ada yang tidak melawan hukum, tidak sengaja, ternyata mengakibatkan kematian seseorang. Tidak sengaja ternyata seorang mungkin kita memegang pisau terus nggak sengaja tertusuk pada orang lain, dia mati dan sebagainya. Yang membunuh yaitu tindakan menghilangkan nyawa seseorang. Dan kemudian yang unik sekali bahwa perintah dalam hukum Taurat ini ternyata berkaitan dengan tindakan pidana atau kriminal. Itu jangan membunuh. Kalau yang perintah sebelumnya itu hanya berkaitan dengan secara agama, secara hukum manusia dengan Tuhan. Tapi yang kali ini jangan membunuh, itu berkaitan dengan kejahatan atau pelanggaran hukum. Jadi perintah ini kalau dilanggar berkaitan dengan firman Tuhan dan juga berkaitan dengan hukum yang ada di negara kita, yaitu hukum pidana. Kalau seseorang membunuh temannya atau orang lain, maka termasuk dalam perbuatan melanggar. Oke, ini pengantarnya. Kemudian pembelajarannya bagi kita yaitu yang pertama, membunuh merupakan tindakan yang jahat di mata Tuhan. Kita tolong Nelva bacakan Kejadian 4 ayat 8. Kejadian 4 ayat 8. Kata Kain kepada Habel, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Ya, ini adalah kisah tentang Kain dan Habel. Dan ternyata pembunuhan terjadi pertama kali di muka bumi ini dilakukan oleh seorang bernama Kain terhadap adiknya yaitu Habel. Mereka anak-anak dari Adam dan Hawa.
Tindakan ini dipandang bersalah oleh Tuhan. Karena itu Tuhan pun menghukum Kain. Dia dikutuk oleh Tuhan, mengalami kesulitan dalam bekerja dan dalam dia mencari kehidupan. Selanjutnya dalam banyak peristiwa, ketika seorang membunuh sesamanya, maka hal itu merupakan perbuatan pelanggaran yang jahat di mata Tuhan. Jadi sejak Kain membunuh Habel, itu kan di hadapan Tuhan sesuatu yang salah, sesuatu yang jahat. Berikutnya pun juga terjadi kalau seseorang membunuh temannya yang lain atau sesamanya. Itu hal yang jahat di mata Tuhan. Karena itu dikatakan jangan membunuh. Adakah contoh peristiwa seorang yang membunuh sesamanya yang tertulis di Alkitab? Kira-kira bisa memberi contoh, Nelva, di Alkitab, kisah yang lain, seorang membunuh sesamanya. Siapa? Siapa ya? Atau Niko, kalau ingat satu peristiwa, seorang membunuh yang lain, di luar peristiwa perang. Ayo, dan enggak. Ini Yohanes nggak sih yang dibunuh? Yohanes, oh Yohanes Iya nggak Pembaptis, sih? iya benar. Ya. Pembaptis. Oh, oleh Raja Herodes. Karena waktu itu eh, anak dari orang yang dicintai, jadi Herodes menikahi saudaranya sendiri. Nah, anaknya ini, anak dari saudaranya, ketika Herodes dalam keadaan mabuk berkata, apa yang kamu minta akan saya berikan. Ternyata dia meminta kepalanya Yohanes Pembaptis. Ya, Herodes sedih, dia sebenarnya tidak mau membunuh Yohanes Pembaptis. Tapi karena permintaan dari anak tirinya ini, diberikanlah kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah nampan. Jika dibuka, isinya kepala Yohanes Pembaptis. Ada lagi contoh peristiwa seseorang membunuh yang lain. Nerva, ada? Tidak ada. Daud ngebunuh Goliat. Oh, Daud membunuh Goliat itu kan suasana perang. Jadi suasana perang kita abaikan. Karena pasti peperangan pasti membunuh. Ini sebenarnya antara suasana perang dan tidak, yaitu ketika Daud berzina dengan Batseba. Daud mempunyai rancangan untuk membunuh suaminya, yaitu Uria. Oh, Lu memang itu suasana perang kan, Pak? Benar suasana perang, tapi sebenarnya kematian Uria itu dirancangkan dengan strategi yang licik, sehingga sebenarnya kalau dalam perang sekalipun Uria tidak akan mati. Tapi karena sudah dijebak oleh Daud, dia akhirnya mati. Jadi Uria dibuat seakan-akan dia itu menyerang di tempat yang banyak orang memanah dari atas. Padahal kalau dia dalam posisi yang paling depan, pasti mati. Tapi sebenarnya dia bisa menghindar. Tapi itu adalah strategi yang dilakukan oleh Daud supaya Uria mati. Dan ada beberapa contoh yang lain yang membunuh dalam keadaan tidak perang. Ketika terjadi pembunuhan, seringkali pelaku pembunuhan menutupi perbuatan yang dilakukannya itu supaya orang lain tidak tahu. Kain melarikan diri. Jadi ketika sudah membunuh Habel, dia menyembunyikan Habel supaya tidak ada yang tahu. Ditanya oleh Tuhan, mana adikmu Habel? Kain berkata, loh saya ini masa menjaga adik saya terus. Ketika Daud membunuh Uria, dalam tanda kutip membunuh ya, bukan dia yang membunuh. Dia merancangkan sedemikian rupa sehingga seakan-akan semua mati karena peperangan. Uria mati karena. Ada juga ketika eh, bangsa Israel dalam perbudakan di Mesir, ada dua orang yang bertengkar, kemudian Musa datang dan membunuh seorang Mesir yang menghukum bangsa Israel. Disembunyikan, ditaruh di dalam tanah. Jadi kalau kita lihat kasus-kasus sekarang ini pun, banyak orang ketika membunuh, disembunyikan dengan segala cara. Ada yang dibuang ke sungai, ada yang ditaruh di lemari, ada yang disembunyikan di dalam tanah di rumahnya sendiri. Ada beberapa peristiwa pembunuhan terjadi,
Tapi mayatnya ini di mana? Ditaruh di rumahnya sendiri. Menggali lubang kuburan di rumahnya dan dimasukkan. Supaya tidak banyak yang tahu. Mengapa kita tidak boleh membunuh? Saya tuliskan bahwa nyawa yang ada pada setiap manusia ini merupakan karunia dari. Oleh karena itu, kita tidak berhak untuk mengambil atau menghilangkan. Saat kita ada dalam masalah, tahan emosi. Jangan mengambil keputusan yang keliru dan salah melangkah. Hari-hari ini kalau kalian banyak baca berita, termasuk di media online, ada saja setiap hari berita pembunuhan. Setiap hari. Seorang dengan yang lain. Bahkan mungkin masih muda, usia SMA, karena kasus yang begitu berat, tidak bisa ditangani, dia membunuh temannya. Jangan karena dendam lalu kita melakukan tindakan yang berlebihan, apalagi membunuh. Lebih baik lapor pada pihak yang berwajib. Ada banyak cara orang untuk membunuh, mencekik, menusuk, memenggal, bahkan mutilasi. Mutilasi memotong anggota tubuh jadi beberapa bagian. Hindari tindakan membunuh, sebab Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi sesama kita. Jadi, perintah jangan membunuh artinya apa? Karena membunuh merupakan tindakan yang jahat di mata Tuhan. Dan setiap orang yang melakukannya tentu eh, di hadapan Tuhan bersalah. Apakah diampuni? Selama masih ada kesempatan ya Tuhan mengampuni. Kalau tidak ada kesempatan untuk dia atau dia tidak mau bertobat, tidak ada pengampun. Tapi kalau orang melakukan perbuatan pembunuhan, dia mendapatkan kesempatan bertobat dua kali. Satu, masuk ke dalam penjara, menerima hukuman. Dan yang kedua, disitulah dia juga bertobat di hadapan Tuhan. Jadi diberi kesempatan untuk bertobat oleh manusia dan juga oleh Tuhan. Yang kedua, perintah jangan membunuh artinya juga tidak boleh membunuh diri sendiri. Bunuh diri yang kita kenal istilahnya. Jadi jangan membunuh bukan cuma membunuh orang lain, membunuh diri sendiri pun juga tidak. Silakan minta tolong dibuka Niko 2 Samuel 17 ayat 23. 2 Samuel 17 ayat 23. Ketika dilihat Ahitofel bahwa nasihatnya tidak dipedulikan, dipasang nyala pelana keledainya. Lalu berangkatlah ia ke rumahnya. Ke kotanya, ia mengatur urusan rumah tangganya. Kemudian menggantung diri, demikianlah ia mati, lalu ia dikuburkan dalam kuburan ayahnya. Ya, jadi di Alkitab ada orang yang menggantung diri itu ternyata bukan hanya Yudas Iskariot, kita mungkin tahunya Yudas Iskariot. Ada seorang Ahitofel. Ahitofel ini penasihatnya Absalom. Absalom anaknya Daud, dia memberontak dari ayahnya. Absalom mau jadi raja. Satu kali Absalom minta nasihat penasihat. Nah, Ahitofel memberi masukan. Tapi masukan Ahitofel tidak langsung diterima. Absalom minta tolong nasihat orang lain namanya Husai. Husai ini eh, orangnya Raja Daud, tapi waktu itu mencoba berpura-pura berpihak pada Absalom. Malah nasihatnya Husai yang diterima. Ahitofel tidak diterima, padahal dia penasihat dekatnya Absalom. Apa yang akhirnya dilakukan oleh Ahitofel? Dia mengambil langkah yang salah, yaitu menggantung diri di rumahnya. Dia pulang, dia naik kudanya, naik keledainya, dia menggantung diri di rumah. Dia mati diri. Bunuh diri merupakan tindakan yang sama jahatnya dengan membunuh orang lain. Sekali lagi nyawa ini milik Tuhan. Kita tidak boleh mengakhiri sebelum waktunya. Tidak bisa kita ngomong, ini kan nyawa-nyawa aku sendiri. Aku mati sendiri, tidak apa-apa. Tidak bisa demikian. Milik Tuhan. Firman Tuhan pun mengajarkan untuk mengasihi diri kita sendiri. Mengasihi sesamamu seperti mengasihi diri sendiri. Dan ingat, bunuh diri merupakan jalan pintas untuk seseorang menuju ke neraka. Tidak ada bagian dalam kerajaan surga bagi seorang melakukan bunuh diri. Namun ada juga orang yang melakukan tindakan mengakhiri nyawanya atas persetujuan medis. Kalau kalian pernah dengar, ada orang ingin minta disuntik mati, disebut eutanasia. Biasanya karena sakitnya ini sudah tidak mungkin sembuh, pasti mati berujung kematian, dan dia juga sudah tua, buat apa hidup terlalu lama. Minta akhirnya supaya disuntik mati. Biasanya dokter berembuk, rundingan ya sudah tidak apa-apa. Kalau memang tidak bisa ada harapan. Apakah orang seperti ini masuk surga atau neraka ya? Kalau ini
itu kedaulatan Tuhan. Tapi bagaimanapun juga tindakan bunuh diri tidak bisa dibenarkan. Orang bunuh diri karena stres, masalah begitu berat, tidak ada jalan keluar. Menurutnya, tidak ada jalan. Depresi, tertekan, dan tidak kuat menahan malu. Sama seperti Ahitofel ini kan, dia merasa gengsinya tinggi, jabatannya tinggi. Ketika ditolak nasihatnya, dia malu. Akhirnya ya sudahlah, bunuh diri. Padahal ya langkahnya salah. Jangan lupa kita punya Tuhan yang berkuasa mengatur hidup kita dan menyelesaikan segala sesuatu. Jika pergumulan hidup terasa berat, sebaik-baiknya datang pada Tuhan dan minta pertolongan Tuhan. Percaya, Tuhan punya jalan keluar yang terbaik bagi kita. Sekalipun kita merasa bahwa buntu tidak ada jalan keluar, bunuh diri saja. Banyak sekarang kasus orang bunuh diri. Mereka merasa bahwa ketika bunuh diri, eh, masalah selesai. Padahal selesai di bumi, tapi di alam lain dia akan menanggung banyak penderitaan yang susah untuk selesai, untuk diberhentikan. Nah, menurut kalian, menurut Niko, bagaimana saja cara orang melakukan bunuh diri yang kamu ketahui? Kira-kira orang bunuh diri apa yang dilakukan? Eh, Kalau paling paling sering didengar ini apa, ngebeset apa urat nadi yang di tangan tuh pakai beling atau enggak pisau gitu. Terus ngegantung diri itu juga sering. Habis itu eh, ngegorok apa lehernya sendiri juga ada, kayak gitu yang sering dilihat. Iya, dia menggores urat nadinya dengan benda tajam, pisau atau beling, ya akhirnya kan darah keluar. Kemudian ada juga yang tadi menggantung diri, terus menggorok leher, ya. Walaupun juga kalau menggorok leher, ya, ya ada juga. Beberapa waktu ada kisah karena judi online, dia kalah dan harus menanggung banyak hutang. Akhirnya beberapa orang, bukan cuma satu, dua atau tiga orang, menggantung diri di pohon. Terjadi di daerah Sumatera. Nelva, tahu lagi cara orang membunuh diri dengan cara apa selain yang disampaikan Niko? Dengan cara contohnya lompat dari ketinggian, Ya, terus eh, ada juga yang minum obat-obatan secara overdosis gitu. ya, Tabrak mobil, tabrak mobil. berapa? Sengaja nabrakin. Sengaja menabrakkan diri ke jalanan. Oh iya, ada yang mengatakan. Ya, ada yang sekarang ini trennya yaitu apa? Melompatkan diri dari tempat yang tinggi, gedung yang tinggi. Yang lalu kan sempat kita bahas ada orang melompat dari apartemen, satu keluarga melompat. Tapi ternyata tidak hanya sampai di situ, ada orang-orang yang lain juga melompatkan diri di atas ke bawah, mati. Itu sebenarnya eh, akhirnya jadi ngeri. Tempat misalkan dia melompat dari atas ke bawah jatuh di tempat parkir misalnya. Tempat parkirnya jadi suasana yang mengerikan nantinya karena bekas tempat orang yang mati secara tidak wajar. Terus tadi minum obat overdosis ya. Kadang-kadang malah ketika minum obat seperti itu ada yang tidak jadi mati karena sudah terlalu banyak terus keburu ketahuan mungkin atau apa. Atau terus dibawa ke rumah sakit dan sebagainya. Terus apa tadi satu lagi apa? Nelva? Sengaja menabrakkan Sengaja menabrakkan diri ke Ya, jalanan itu. menabrakkan. Saya tidak tahu apakah ini termasuk kategori bunuh diri atau tidak, tapi sempat ada beberapa berita itu anak-anak muda di mana itu dia mencoba membuat konten menantang untuk truk menabrak dia. Pernah lihat berita itu ya, pernah tahu ya. Kemudian dia Konten. akhirnya truk itu tidak bisa menahan diri ya, tidak bisa mengerem mendadak nabrak anak ini. Dia bikin konten sebenarnya di video sama teman-temannya untuk mencoba nantang truk. Mungkin kalau sudah dekat truknya, dia berlari atau bagaimana. Tapi namanya truk, kondisi jalan cepat, dia tertabrak, mati. Maka itu termasuk kategori bunuh diri, ya bisa jadi ya, karena kan dia sengaja melakukannya.
Walaupun sebenarnya tidak termasuk mati. Ada juga orang-orang yang memang sengaja menabrakkan diri supaya dia menabrakkan diri di kereta api, di mobil yang berjalan cepat, dan sebagainya. Banyak cara orang melakukan itu. Kalau kalian pernah dengar ada seorang pelawak namanya Tesi, dia mencoba minum ini air pembersih lantai. Dia masuk kamar mandi karena mau ditangkap dia terlibat narkoba. Dia minum. Tapi keburu polisi tahu dia dibawa diselamatkan ke rumah sakit yang jadi mati. Ya karena narkoba takut ketangkep polisi, namanya dia sudah terkenal, coba membunuh dirinya sendiri. Jadi ada banyak cara orang mengakhiri hidup karena stres, depresi, tidak kuat menahan marah. Karena itu lebih baik jaga diri, jangan sampai kita melakukan situasi atau sesuatu yang membawa kita pada hal yang kita sendiri tidak bisa menyelesaikan. Jangan berbuat yang terlalu aneh-aneh, hiduplah dengan benar. Kalaupun ada kesalahan yang wajar. Yang ketiga, poin yang ketiga, perintah jangan membunuh itu apa? Membenci orang lain juga berarti membunuh. Nah, ini minta tolong Nelva, 1 Yohanes 3 ayat 15. 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Ya, ternyata kalau menurut perjanjian baru, menurut firman Tuhan, mengajarkan bahwa ketika kita membenci sesama kita atau saudara kita, maka kita bisa disamakan dengan membunuh. Mengapa demikian? Karena ketika kita membenci seseorang, misalkan Nelva punya kebencian pada seseorang, maka kita mengeluarkan energi negatif kepada orang itu. Energi negatif itu apa? Kepahitan, kecewa, emosi, marah, mengumpat, atau perlakuan kasar lain. Ini sama saja membunuh seseorang, tapi dia masih hidup. Dalam arti begini, saking jengkelnya, kecewanya, kita mungkin berpikir, mati aja deh sekalian dia. Tapi kita kan nggak mau membunuh, kita kan nggak mungkin membunuh, takut dosa. Tapi kita sudah emosi berlebihan, memuncak, kepahitan, atau marah, sehingga sebenarnya kita sama saja dengan membunuh. Apa yang bisa kita lakukan? Kita berdoa pada Tuhan, minta kekuatan untuk bisa mengampuni dan menyatakan kasih kita pada orang yang membenci. Firman Tuhan ini berbeda dengan pengajaran dunia. Firman Tuhan mengajarkan, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Kalau pengajaran dunia berkata, balas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan, tidak ada kesempatan untuk membalas kejahatan orang lain dengan kejahatan juga. Bila pengampunan. Dan kita akan mengalami kelegaan. Kalau orang lain masih membenci kita, ya itu urusannya. Tapi kita sudah melepaskan pengampunan. Tuhan, saya nggak bisa mengampuni, minta kekuatan. Saya benci sama orang ini. Bisa serahkan dalam kemurahan-Mu, saya bisa mengampuni. Ketika kita sudah berdoa, Tuhan memberikan damai sejahtera. Saya bisa mengampuni. Kita sudah pernah belajar tentang pengampunan, dan kiranya kita juga menjadi seorang yang tidak mudah membenci orang lain. Kalau mengalami sesuatu, kita doa sama Tuhan. Serahkan dalam kasih Tuhan. Biarkan Tuhan yang bertindak membela kita. Jangan kita melakukan kebencian yang berlebihan. Dalam situasi apapun juga, hindari tindakan membunuh ini. Yang dilakukan dengan cara menghabisi nyawa orang lain. Jangan sampai membunuh orang lain. Jangan juga mengakhiri nyawa diri sendiri dan membenci orang lain. Yang bisa kita lakukan yaitu mengasihi orang lain dan menjadi berkat bagi sesama kita. Sharing kita pada hari ini, kita tutup dengan poin terakhir, membenci orang lain berarti membunuh. Ketika kita membenci atau kalian membenci atau bermusuhan dengan orang lain, biasanya tindakan atau energi negatif apa yang kalian lakukan? Saya sharing dari kehidupan saya sambil kalian mempersiapkan. Kalau saya sedang dalam situasi, namanya kita ini manusia, kita wajar punya kebencian pada orang lain dalam situasi tertentu. Yang saya lakukan, mungkin ketika di hadapan dia, saya masih biasa. Tapi kadang-kadang saya marah di rumah itu marah terhadap diri sendiri,
Saya ngumpat, saya emosi, saya marah. Bahkan kadang-kadang lewat chatting WA saya sampaikan kemarahan saya, kebencian saya, ketidaksukaan saya. Anda ini bagaimana? Sudah ditolong, tidak ada terima kasihnya, misalkan seperti itu. Itu energi negatif yang saya keluarkan. Walaupun saya tahu itu salah, tapi saya keluarkan. Sampai akhirnya saya berdoa, Tuhan ampuni saya sudah salah. Kadang-kadang tidak, ketika pada orang lain tidak terlalu parah, tapi ketika sendirian, di rumah saya bisa mengumpat, saya marah-marah, emosi. Tapi untuk diri saya sendiri, tidak berani saya ucapkan ke orang lain. Daripada menjadi masalah yang misalkan saya punya kebencian pada Niko, kalau saya ucapkan marah-marah saya maka akan jadi masalah. Oke, kita sharing. Kalau menurut Nelva, ketika kamu punya perasaan kebencian, kepahitan, kecewa pada orang lain, apa energi negatif atau emosi yang kamu pernah lakukan? Paling energi negatifnya ngemaki-maki dalam hati sih Pak. Kayak wah ini orang ini banget, ini kayak lu, ini pokoknya ngemaki-maki dalam hati ya, tapi nggak ke orangnya langsung gitu. Ya, Terus ngediemin, ngejauhin. ya, boleh. Kalau dalam tahap ke orang lain mungkin menjauhi, ya. Tapi ketika tidak ada orang lain, kita mungkin memaki-maki dalam hati. Sama seperti saya lakukan. Kalau saya bukan cuma dalam hati, saya ucapkan sendiri, tapi ya ketika sendirian. Kenapa? Karena kalau memaki-maki ke orangnya langsung, nanti jadi masalah baru. Ya, Ya, malah bertengkar. Ya tidak. Kalau Niko, apa yang kamu lakukan ketika ada perasaan yang kebencian pada orang lain? Sama kayak Nelpa sih, pengen apa maki-maki juga. Cuman pengennya tuh di apa depan depan orang langsung gitu. Terus apa pengen ngajak berantem juga sih gitu. Itu kalau misalnya orang udah ngeselin aja gitu. Bikin apa? Bikin kesel. Ya, karena laki-laki ya, cenderung kepinginnya langsung. Tapi pernah memaki-maki orang lain secara langsung? Pernah. Oh, pernah. Melalui sharing kita hari ini, belajar untuk bisa menahan diri, tidak mudah mengeluarkan emosi, selain supaya tidak menimbulkan masalah baru juga karena firman Tuhan mengajarkan mengasihi orang, mengampuni meskipun tidak mudah. Kita belajar untuk mengambil langkah yang benar. Oke, itu sharing kita pada hari ini. Karena kita tidak menjadi pribadi yang mudah membunuh orang lain, atau bukan mudah, tapi yang emosi mudah menjadi membunuh orang lain. Tidak bunuh diri, dan juga tidak membenci orang lain. Nelva boleh minta tolong tutup doa? Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah komsel yang singkat ini pada pagi hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Pak Oki, yang telah mengajari kami bahwa kami untuk selalu mengasihi sesama kami, mengasihi diri kami sendiri juga Tuhan, untuk kami tidak saling membenci, apalagi membunuh sesama kami Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk Pak Oki yang telah menyampaikan firman-Mu dan nasihat firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau yang selalu memberkati usaha pekerjaan Oki, dalam setiap pelayanan Oki juga Engkau yang selalu memberkati dan menyertai, dan apa yang Oki butuhkan dan perlukan Engkau yang selalu menyediakan Tuhan. Kami serahkan juga setiap pendidikan kami, studi kami dalam tangan kasih-Mu saja Tuhan. Biarlah apapun yang kami pelajari di setiap harinya, kami dapat mengerti. Kami serahkan hari ini dan hari-hari ke depannya hanya ke dalam tangan kasih-Mu saja Tuhan. Amin. Amin. Oke. Terima kasih Niko dan Elva. Sampai jumpa minggu depan dan memberkati. Terima kasih Pak.